Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryani Damayanti dengan NIM 2301114461. Saya dari kelas C Program Studi Ilmu Administrasi Publik tahun 2023. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnaini, SOS MSI. Soal yang pertama, mengapa pentingnya mempelajari etika di perguruan tinggi? Jelaskan. Etika merupakan dasar dari pembentukan karakter seorang mahasiswa, karena seorang mahasiswa yang berkarakter pastinya memiliki etika yang baik. Etika merupakan pedoman bagaimana manusia harus hidup, bagaimana manusia harus bertindak, dan tahu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Etika berisi nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang penting bagi manusia, terutama bagi mahasiswa, gunanya untuk menentukan sikap dan sifat dalam pola pergaulannya, dan akan sangat diperlukan hingga tua nantinya. Oleh karena itu, mempelajari etika di perguruan tinggi itu penting, karena etika merupakan dasar dari pembentukan karakter dan watak seorang mahasiswa agar menjadi lebih baik yang harus ditanamkan sedari muda. Soal yang kedua, etika hanya berlaku sempurna dalam situasi di mana manusia berhubungan dan berkomunikasi dengan manusia lain. Jelaskan maksudnya. Jadi maksudnya adalah karena etika merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku yang baik dan yang benar dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, tentunya manusia tidak dapat hidup sendiri dan hanya punya eksistensi dan berkembang karena adanya orang lain. Etika membantu manusia untuk mengacu pada konsep seperti benar, baik, salah, buruk, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Karena etika tidak akan dipersoalkan tanpa adanya orang lain. Karena ketika kita tidak berhadapan dengan orang lain, kita tidak memerlukan etika karena tidak akan ada yang menilai perbuatan apa yang kita lakukan jika tidak ada orang lain. Soal yang ketiga, apa makna keadilan menurut Anda? Sebutkan juga faktor-faktor penyebab keadilan. Jadi menurut saya, keadilan itu adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya itu mengacu pada keseimbangan atau kesetaraan yang diberikan kepada setiap pihak menurut apa yang telah diperbuatnya. Jadi keadilan itu merupakan suatu keadaan di mana seorang diperlakukan dengan cara yang sama menurut apa yang dilakukan dan bagaimana situasi yang sedang terjadi. Kemudian, apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab keadilan tersebut? Yang pertama, kondisi seseorang dalam suatu peristiwa. Jadi, kondisi seseorang dalam suatu peristiwa dapat mempengaruhi keadilan, seperti kondisi emosional, kondisi fisik, mental, yang dapat mengarahkan keputusan yang lebih baik atau bahkan mengarah pada keputusan yang lebih buruk. Orang mungkin mengambil keputusan yang lebih adil jika mereka merasakan atau memahami kondisi yang dialami oleh suatu individu atau suatu kelompok terkait dalam suatu peristiwa. Kemudian faktor yang kedua yaitu luas atau sempitnya pengetahuan. Jadi, luas atau sempitnya pengetahuan dapat mempengaruhi keadilan. Pengetahuan yang lebih luas tentang konteks situasi-situasi bisa membantu seseorang membuat keputusan yang lebih adil karena mereka dapat memahami implikasi dan dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu latar belakang cinta atau benci. Latar belakang cinta atau benci dapat mempengaruhi keadilan. Perasaan cinta atau benci terhadap individu atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap keadilan. Orang mungkin cenderung memihak atau tidak adil terhadap mereka yang mereka cintai atau mereka benci. Lalu faktor yang terakhir itu adalah didorong oleh kepentingan diri sendiri. Kepentingan pribadi seseorang dapat mempengaruhi keputusan yang mereka buat dalam situasi tertentu. Orang mungkin cenderung mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan diri mereka sendiri, bahkan jika itu tidak adil bagi orang lain. Jadi faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi keadilan dan keputusan yang berbeda dalam setiap manusia. Jadi itu saja jawaban saya dari soal-soal yang telah diberikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.